narasumber kita, Mbak Dina. Mohon semuanya bisa maju ke depan ya untuk menjadi audiens supaya kita di sini lebih. Ya, padahal saya pengen jadi murid. Silakan maju dulu ke depan, kita membantu kelompok 5. Ayo silakan yang di belakang. Boleh dong maju ke depan. Mas Zinu, Mas Andri, boleh dong ke depan. Mas Ahmad, materinya untuk SMP, jadi kita semua akan jadi audiens SMP ya. Siap-siap menjadi siswa SMP. Oke, sip. Silakan Bapak, dimulai saja. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oh, bukan sejam. Kirain sejam. Aja ya, Bu. Prolognya udah ya. Sip. Mohon maaf suara saya kedengar sampai Nggak kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Oh, Tuh kan. ngebas sekali hari ini. Iya, suaranya. Ada saya. Ya, mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf mengganggu waktu belajarnya. Izinkan saya untuk mencoba memaparkan apa yang sudah dipelajari. Mohon apabila ada kesalahan dan sebagai motivasi untuk memperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih anak-anakku yang sudah hadir di hari Selasa Pagi, Pak. untuk menyambut hari Rabu yang penuh semangat dan untuk menyambut lagi hari Kamis yang penuh mandat dan insya Allah ditutup dengan hari Jumat yang penuh berkah. Hore. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yang kompak. Allahu Akbar. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat biasa. Allahu Akbar. Sebelum lebih jauh lagi, saya absen dulu ya. Ternyata alhamdulillah hari ini hadir semua. Berarti kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran ini tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang akan membahas tentang di bab 4 kerjasama dunia. Nanti akan membahas tentang sub yang keempat, yang terakhir Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Tapi izinkan siapa yang mau memimpin doa hari ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik? Abdul, Pak, Abdul. 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 Pimpin doanya hari ini. Ke depan Abdul, ke depan. Oh, maju di naik kursi aja ya. Boleh, atau di depan juga boleh. Baik, siap. Berdoa mulai. Oke, mohon maaf, teman kamu ada yang belum siap di belakang. Jadi untuk memulai sesuatu hal yang baik harus dengan berdoa yang baik. Jadi ketika teman kamu memimpin doa, tolong semuanya fokus berdoa dengan baik. Tidak terlepas dari aktivitas kalian semua ya. Karena di sini kita tempatnya untuk belajar. Silakan. Siap. Berdoa mulai. Mohon maaf, masih ada yang megang telepon. Oke, masih ada yang megang telepon, jadi lihat. Ih, cepet kamu bandel ini. Kepedulian teman-teman kita, jadi mematenkan pembelajaran mudah, tetapi karakter itulah yang perlu kita 3 kali dapat salah gelas, Pak. satunya beriman dan bertakwa. Silakan. Siap ya. Capek nih. Siap. Dan ada temannya yang baru datang. Ya sehat Pak. Ganti pembalut Waktunya tadi, habis, Pak. Gak apa-apa. Harus ganti Lebih pembalut. baik terlambat belajar daripada karakternya masih kurang. Silakan. Bentar, Pak. Silakan dulu, terima kasih selamat datang. Kita berdoa dulu ya. Siap, siap. Udah ya, siap ya semua ya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Tepuk tangan untuk Abi yang sudah memimpin berdoa dengan hikmat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan pastinya berjalan dengan lancar supaya nanti pulang itu bawa oleh-oleh. Asik. Itu yang penting. Hore. Sebelum lebih jauh lagi ke materi yang saya sampaikan, kita spelling bee dulu bisa.
Bisa. Spelling bee bisa? Bisa. Pakai ja ya. Aku cinta Indonesia. ACI. Aku cinta Indonesia. Ada kata cinta. Boleh diaja. CI. Oke, dalam bahasa Inggris? LOVE. Good, tepuk tangan. Yes. Oke, tadi ada yang di dalam bangku. Bolehkah saya minta 2 orang untuk jadi peserta spelling bee di depan? Siapa yang di sini? Setiap akan ada penilaian karena keberanian sikap. Abdul sudah cukup luar biasa. Terima kasih. Saya minta pasangan 2 orang. Adakah Pak Abdul? Pak Abdul, Iya. temannya yang nggak pernah ngomong sama sekali, tidak pernah aktif. Itu yang sebelah belakang, Pak. Oke, siapa namanya? China, Pak. Jaina. Ada kan Jaina hari ini? Ada. Oke. Mas Idul. Nah Jaina, Ini yang oh iya. diem aja, Pak. Membantu kami. Satu lagi, ibu mau partner sama siapa? Ibu. Nak mau partner sama siapa? Aisyah Pak, Aisyah. Laki-laki. Ih, Jena Pak yang milih Pak. Kan ada pacar dia di sini. Depan dulu, iya. Oke. Emang anak SMP begitu. Es breaking 10 menit ya. Nanti kan openingnya udah 10 menit. Oke. Boleh pasangan dengan siapa? Sama pacarnya Pak. Boleh. Dengan siapa? China, Pak. Itu. Jaina. Oke, di depan. Oh Oke, ini pacarnya silakan. Jenap. Oke, di luar. Udin Pak, Udin. Udin Saripudin. Oke. Di depan. Oke, spelling bee kita nanti saling mengeja berhadapan. Sah. Berhadapan di sini. Jangan sampai blok kamera. Oke. Nah, masih bahasa Indonesia ya. Misalkan apel, APEL. Oke? Oh, Sip? oke. Buah warna merah di dalamnya, di luarnya warna hijau, besar berbiji kecil warna hitam. Siapa yang duluan dulu? Silakan. 1, 2. Salah. 1, kosong. Oke. Fokus. Oke. Yang kedua, di manakah kita menginap hari ini? Silakan. Lanjut. Ngap. Iya. 2-0. Ternyata tepuk tangan. Terima kasih. Ternyata hari ini laki-laki menang. Tepuk tangan untuk laki-laki. Oke, terima kasih untuk hari ini, yaitu kita akan membahas tentang subtema development school. Namun ada yang perlu kita garis bawahi tentang tujuan pembelajaran hari ini, yang salah satunya yaitu tentang glosarium atau tentang pemadaman istilah. Namun kita kemas dalam materi IPS kelas 9 tema 4. Nanti skenario hari ini, nanti anak-anak akan diputarkan video. Setelah video itu, amati kata-kata yang istilahnya asing, bisa dalam bahasa Indonesia ataupun ada dalam bahasa Inggris. Dicatat tersebut. Oke, good. Selanjutnya nanti akan setelah itu nanti diberikan kesempatan untuk mencari, dan kalau misalkan ini hal yang baru pada kata nanti ada tutorialnya. Bisa kita mulai? Oke Pak. Oke, good. Silahkan untuk diputar videonya. Tolong diamati dan catat hal-hal yang penting. Yang mendapat satu kata yang menarik akan mendapat nilai 1 poin. Kalau misalkan 10-10-nya otomatis tidak perlu mengikuti ulangan harian di tema 4. Karena apa? Sudah lulus. Silahkan. Baik banget Bapak. Ya, mohon maaf. Tadi udah dicoba ada suaranya.
biasa tertanya kalau anak SMP itu udah high tech, apalagi kelas 9, luar biasa. Silakan untuk diamati dan catat kata-kata yang sifatnya asing, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Sejak disahkan pada tahun 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals terus menjadi topik hangat. Belum tidak sedikit yang belum tahu apa itu SDG. Lalu, bagaimana SDG bisa menjadi sebuah tujuan global? Sejarah SDGs tidak lepas dari Millennium Development Goals atau MDGs yang resmi berakhir pada Desember 2015. Berakhirnya MDGs merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan sebuah platform baru untuk dapat melanjutkan cita-cita mulia. Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB New York secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Summit yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2015. Pertemuan tersebut berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Our achievements. The adoption of the 2030 Agenda, including 17 inspiring Sedikit serem, Pak. goals, the SDGs. Our aim is clear, our mission is possible, and our destination is in our sights. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG kemudian ditetapkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. Cukup. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut Tadi, adalah cukup. Dari paparan yang tadi banyak kata-kata, ya, dari 17 tujuan berkelanjutan. Kalau kita lihat sejarahnya, sebelum SDG ini dibentuk, yaitu adanya Millennium Development Goals. Dulu pernah ada filmnya tahun 2000, Panji Manusia Milenium, pernah dengar nggak, Nak? Iya. Oh, enggak ya? Lupa Beda ya? zaman. Iya. Kita kan anak Gen Nah, Alpha. lahirlah MDG. Sekarang ada SDGs dimulai tahun 2015 dan berakhir ke tahun 2030. Berapa lama tahun lagi untuk mencapai 2030? Ada yang tahu? 4 tahun lagi, luar biasa. Apakah Indonesia sudah terbebas dari 17 hal tersebut? Apakah Indonesia terbebas dari kemiskinan? Tanpa kelaparan? Belum. Kesetaraan gender? Belum. Nah, disinilah saatnya kita sebagai generasi muda, ayo apa yang kita lakukan? Karena tanpa kalian semua Indonesia tidak akan ada. Bapak sekarang umurnya baru 38 tahun. 20 tahun ke depan 58 tahun, mungkin Bapak udah pensiun, tapi next time umur kalian sekarang 16 tahun, berarti 20 tahun lagi 36 tahun. Disitulah generasi emas akan dimuncul. Tanggung jawab bangsa Indonesia ada di tangan kalian. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nah, dari kata-kata tersebut, kalau misalkan adakah yang tahu di sini ada tadi tugasnya sudah apa? Mencatat kata-kata istilah asing baik dalam kategori bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tadi ada yang paparannya, MC-nya mengatakan minum dan sebagainya. Begitu juga tadi ada Presiden Korea yang menyebutkan 17 tujuan pembangunan nasional. Oke, pada kesempatan ini banyak hal-hal kata asing yang mungkin masih belum familiar buat di anak-anak kalian. Pasti itu bagaimana cara dong, Pak? Nah, disinilah kesempatan pada saat Bapak kemarin ikut pelatihan, yaitu kampus masuk sekolah. Bapak bawa oleh-oleh nih, namanya linknya, yaitu link glosarium dalam pasti. Apa pasti? Pandangan istilah. Ada yang udah pernah lihat atau buka-buka buku di ujung paling belakang setiap buku paket? Ada yang pernah lihat nggak? Pernah. Di belakangnya ada istilah-istilah. Glosa. Nah, di sini mungkin kan setiap buku itu setiap tahun pasti ada masanya. Makanya di sini ada berbasis digital yang kalian bisa terus men-searching. Ada metode pembelajaran yang dengan discovery, mencari sesuatu yang baru.
Oke, ada yang tahu tadi ada beberapa kata yang sudah tersimpan, yang mencatat? Adanya? Silakan bunyi. Ada kata apa aja? Gender. Next. Siapa lagi? Ada kata apa lagi? Good. Ada lagi kata lagi? Oke, thank you. Setelah dihimpun, yang kalian tulis di sini tolong tampilkan, nak, yang di sini telah dihimpun. Nah, di share PPT-nya. Oke. Yang terangkum dalam 17 tujuan berkelanjutan. Di sini ada salah satunya, di sini adalah bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya. Next. Nah, di sini ada tambah ke-9, begitu juga sama kemitraan. Banyak sekali kata-kata yang perlu kita cari dari apa sih maknanya atau padanan istilahnya. Dan next. Oke, setelah tadi kalian nyebutkan, terhimpunlah ada beberapa kata di sini. Inilah yang harus kita cari. Carinya di pasti. Bagaimana sih cara pasti itu bekerja? Bagaimana sih step by stepnya? Kita lakukan sebelum kita kalian berselancar di Google. Udah pasti dong Google. Bawa handphonenya kan ya nak ya? Bawa. Kalau pelajaran Bapak, kalau misalnya ada handphone bisa berikan ya. Ya di sini. Next, kata-kata ini akan kalian cari di pasti. Next ke bawahnya. Di sini pertama kalian bisa searching di ketik pasti, di situ akan muncul pasti kemudian dashboard. Selanjutnya, next akan muncul klik tersebut dan selanjutnya akan muncul kata-kata yang di sini, nanti akan cari apa yang dimaksud di hal tersebut. Selanjutnya dicari, klik, dan step berikutnya yaitu klik next. Nah, nanti muncul ketik istilah akan muncul. Tadi kita cari kata love ya atau cinta. Inilah muncul. Setelah muncul hasilnya seperti apa? Nah, lanjut terakhir. Oke, ternyata love itu dari ranah filsafat. Di situ akan muncul. Dilihat dari pandangan ini ada kasih dan cinta. Sudah dilihat dari 315 kali orang yang mencari tentang kata love pada glosarium atau pasti di sini. Nah, step-step tadi paham nggak langkah-langkahnya? Paham? Bisa nggak nanti kalau kita mencoba? Bisa. Nah, nanti anak-anak pada saat kata-kata yang tadi coba lakukan hal-hal yang tersebut di pasti. Bisa ya? Oke, Bapak kasih waktu 30 detik. Satu orang satu kata. Oke, 20 detik lagi. Sudah dapat 10 detik lagi. 5 detik lagi. Belum, Pak. Oke, dan habis waktunya. 10 poin untuk kalian. Siapa yang tahu arti dari salah satu kata di sana? Angkat tangan. 10 poin buat kalian. Nih Silakan. tadi bilangnya Kata tahu. yang tadi, Pak, ke atas. Sudah yang ketemu pada glosarium. Oke, next. Ke atas lagi, Pak. Terus kita manjat. Satu lagi. Oke. Ada yang udah dapat katanya? Untuk siapa yang dapat jawaban satu kata nilainya 10 poin. Kalau kalian dapat 10-10-nya 100 poin bebas ulangan harian di saya. Cukup. Siapa yang udah dapat? Silakan, Nak Puji. Oke, tepuk tangan untuk Puji. Oke, 10 poin disimpan ya nak. Nanti bisa kumulatif nabung poin. Next untuk siapa lagi? Ada lagi? Naria atau Naria? Ada? Oke, sudah dapat? Oke, ada kendala Pak untuk masalah mencari di pasti? Pak, Gampang, udah bisa semuanya ya? Bisa semuanya ya? Bisa semuanya. Angkat tangan yang sudah bisa mencari kata istilah asing di dalam pasti. Angkat tangan semua. Oke, bisa nggak ada masalah untuk mencari? Oh enggak. Sengaja kau jadi terus. Jadi kalau udah angkat tangan berarti belum paham ya. Aku mau ulangi lagi cara step by stepnya. Oke, cukup ya? Cukup, terima kasih. Ih, kamu Berarti dicuekin. kalian sudah memahami bagaimana step by step penggunaan pasti dalam Google di situ. Nah, berarti selesai nih. Bagaimana kalian sudah mampu melihat, mampu menggunakan pasti dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, untuk terakhir nih nak, Bapak pengen tahu bagaimana sih evaluasinya? Perlu juga kalian karena keberhasilan dalam pembelajaran harus tahu bagaimana mengukurnya. Kita bermain sedikit dengan word yaitu menyusun kata, menyusun huruf dari sebuah kata. Oke, next kita. Siapa yang mau berani?
Nilainya 20 poin maju ke depan. Karena butuh keberanian. Pertama keberanian, yang kedua pengetahuan. Oke. Silakan maju dulu. Menyusun kata padanan kata dari yang 10 tersebut ke depan. Silakan. Sebelum kalau ditunjuk nilainya 10 poin tapi maju ke depan nilainya 20 poin. Silakan, siapa yang mau ke depan? Oke. Oke, kita band dulu sebentar. Oke, dimainkan Pak di bawah. Maaf. Oke, di bawahnya. Oke, dan selesai kita mainkan aktivitasnya. Oke, switch-nya yang anagram yang bawah. Anagram, klik dulu yang anagram Pak. Enak. Oke, klik. Oke, anagram yang di bawah. Oke, klik ya. Baru kita main. Siapa yang mau ke depan? Nah, Alfian, kayaknya kamu hari ini ngantuk sekali, Masya Allah. Boleh bantu Bapak untuk ke depan? Siapa? Oke, baik, terima kasih. Oke, boleh di-start. Boleh bisa bantu? Silakan untuk bermain hari ini. Oke, kita susun dari kata mana terlebih dahulu? Ini kata acak hurufnya, silakan digeser. Coba klik dibantu. I pertama. Itu dari contekannya. I, N, V, next. Ya. Oke, coba I, next. I, next. Oke, tepuk tangan untuk Alfian. Yeay, luar biasa. Oke, wah, cek langsung next. Begitu juga next. Oke, good. Oke, next. Dan inilah ada investment dan investasi. Oke, terima kasih Alfian. Nilainya disimpan ya. Oke, berarti Bapak ada 2 nilai yang tersimpan dari Napuji sama Alfian. Disimpan ya. Nanti pada saat pertemuan berikutnya akan ditambah dalam tema 4 di sini. Oke, dan sebagainya. Nanti kita bermain lagi. Nah, gak kerasa waktu kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Dan sudah bisa dipahami ya. Oke, nah kita tutup, kita simpulkan hari ini. Adakah yang kenapa sih kita mempelajari glosarium di sini? Boleh, nah Ria atau tak Ria? Kenapa sih kita mempelajari pasti di sini? Saya yang punya. Oke. Kalau menurut aku Pak, benar nih Pak, menurut aku. Ya. Sampaikan. Kenapa ya Pak ya? Menurut aku sih kan kita tuh kalau ngomong tuh suka ini Pak, suka ngomongnya pakai bahasa Inggris melulu ya kan. Nah, sementara kita tuh punya bahasa Indonesia Pak, yang sebenarnya tuh banyak banget yang umumnya untuk menyebutkan asing. Ya kan, kenapa kita nggak pakai bahasa Indonesia kita? Ngomongin gini. Iya. Oke, budaya. Minum dulu. Menurut Ibu. Ibu. Menurut Nak. Menurut Nak. Nadira nih. Menurut Nat. Oke, menurut Nak, Lia ya. Oke, Nadia. Oh, Dira ya, Nadira. Pesannya apa sih buat teman-teman pada saat menggunakan glosarium atau pasti dan ini? Pesannya? Buat teman-temannya lagi. Buat teman-teman, kalau sedang mempelajari menemukan istilah-istilah asing, bisa mempelajari aplikasi pasti untuk menemukan pada istilah dan pada istilahnya. Oke. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Oke. Kita tuh sudah simpulkan, kita akhiri dengan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran berikutnya terus nih. Nanti besok kita ini ya, dari 17 teman akan dibuat kelompok, dan satu kelompok akan bagaimana strategi ada kalian semua untuk bagaimana sih mengataskan kemudian berdasarkan referensi yang sudah ada. Itulah untuk pertemuan berikutnya. Saya dari pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat anak-anak dulu semua ya, salah buat orang tua di rumah, dan jangan lupa pulang ke rumah jangan main terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa menjawab andal supaya apa yang kita mau hari mendapat berkah. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga ya teman-teman semua sudah mau berpartisipasi menjadi audiens anak SMP yang lucu-lucu dan imut-imut ini. Baik, selanjutnya mungkin kita mohon tanggapan ya sebelum dari narasumber dan juga dari Mbak Katim. Mungkin kita mau tanya dulu kepada kelompok lain, ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan, Bu Risma. Terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi micro teaching ya, micro teaching ya, yang penampilan dari kelompok 5 yang diwakili oleh Bapak Nana ya. Oke ya. Jadi kalau saya melihat tadi sudah bagus sih dari awal sampai akhir ya untuk pengajarannya. Namun di sini saya hanya menanggapi dari secara komunikasinya mungkin ya. Jadi saya melihat dan mendengar tentunya untuk tempo dari kalimat-kalimatnya itu menurut saya terlalu cepat ya, apalagi untuk siswa SMP gitu. Jadi mungkin anak-anak menangkap informasinya jadi tidak terlalu jelas begitu. Jadi saran saya ya temponya agak diperlambat aja biar jelas gitu kalimat-kalimatnya gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Risma. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berkomentar? Aku si Ayo Iyas. angkat tangannya. Aku si Iyas. Ibu sore Mungkin ada dari Pak Lukman ya? Ya, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih. Izin dari saya sedikit Pak. Sudah bagus. Saya suka kebulatan suara Bapak yang sebenarnya kalau berbicara orang pasti langsung tercuri perhatiannya Pak. Dan itu sebuah modal yang baik begitu Pak. Cuma izin Pak, beberapa kali mungkin karena Bapak juga agak sedikit grogi mungkin Pak. Kalau saran saya karena kita fokusnya coba untuk mempromosikan bahasa Indonesia dan menghindari istilah asing, usahakan kita juga tidak menggunakan terlalu banyak istilah asing Pak. Seperti tadi Bapak menggunakan di-share, next, good, nice. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu mungkin bisa dikurangi Pak. Alih-alih menggunakan itu kita bisa menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia agar konsisten dan kita juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Karena apalagi tadi fokusnya kita berusaha memperkenalkan ada padanan dalam istilah asing itu yang sebenarnya ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bisa memberikan contoh seperti itu. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita lanjut Pak Nana ada yang mau ditanggapi dari Pak Lukman? Terima kasih masukannya Pak Lukman dan Ibu, luar biasa. Itu menjadikan sebuah modal dari saya pribadi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi yang kedepannya. Saya tidak akan pernah bosan untuk menerima hal-hal yang sifatnya berbau positif. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Nana. Selanjutnya mungkin mohon tanggapan dari Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Kalau dari saya suka ya Pak. Jadi tadi sudah dapat untuk ice breakingnya sudah ada, kemudian pemakaian penggunaan video ya itu juga menarik. Kemudian ada juga jadi video itu sebagai pengantar begitu ya, media untuk dari awal memperkenalkan pastinya iya, memperkenalkan istilah asingnya juga iya. Kemudian yang kedua juga ini Bapak sudah menggunakan ini ya hadiah gitu ya berupa poin. Nah itu juga poin plus juga. Lalu cuma mungkin satu saja ketika permainan ya, sebelum permainan ketika memberikan instruksi, karena terus terang pas saya lihat begitu ya, ini yang atas itu apa, yang bawah apa, mungkin Bapak belum menjelaskan secara jelas gitu saja. Mungkin nanti anak-anaknya harus melengkapi bagian yang berbahasa Indonesia kah atau yang istilah asingnya. Itu saja sih. Terima kasih banyak atas pandangannya Mbak Dina. Oke, selanjutnya dari Mbak Fani, ada tambahan? Sudah cukup ya. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi ya Mbak Nana dan kelompok 5. Oke,
selanjutnya kita lanjut ke